Ada maksud lain di balik gagalnya Baim Wong melaksanakan ibadah haji tahun ini. Meski tak secara terperinci apa musabab dirinya gagal pergi, namun belakangan terkuak dari postingan Baim jika sepertinya kegagalannya itu berkaitan dengan istri tercinta yang tengah sakit dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Baim memposting capturean foto chat dengan Paula. Dalam rekaman layar itu, Paula mengirim sebuah foto dengan selang oksigen yang menempel di hidungnya dan matanya terlihat sembab. Jika melihat chatan Baim, jika Paula dibiarkan tidur selama 2 jam oleh tim dokter. Pikirin inilah keadaan keluarga, tapi kamu udah nggak apa-apa ya? Iya, maaf juga loh. Ini karena iya karena emang ya udah ini kali ya. Udah seharusnya nggak apa-apa lah, yang nanti juga insya Allah ada waktunya lagi kalau berangkat. Ya. Ada juga masalah kesehatan juga sih, sama makanya nih Gigi datang sini mau jenguk Paula. Iya. Iya itu dia. Saya tadi harusnya ada kerja, akhirnya tadi dibilang ada Gigi di sini sama Cipung sama Zaskia ya. Main-main aja Mas Baim mungkin ya. Jenguk Paula paling cuma kecapean. Tak hanya itu, Baim juga menulis caption seperti ada gundukan cemas dalam diri melihat istrinya yang terkulai lemas di rumah sakit. Di samping banyak cerita yang harus saya tutupi karena nggak pantas kalau kita saling menjatuhkan satu sama lain. Anggaplah saya nggak jadi pergi haji karena ini. Nggak pernah saya cerita, bahkan ke orang terdekat pun, karena nggak mau dikasihani. Takut opini kalian kemana-mana mengenai haji ini. Anggap saja Allah menggagalkan saya berangkat haji demi menjaga istri yang keguguran. Tutupnya sambil meminta doa kepada halayak luas. Jadi cuma tebak-tebakan kenapa sih ya orang nggak tahu. Kemarin yang rumah sakit ya? Ya iya, sakit apaan? Perasaannya sehat-sehat aja kan, nggak ada keluhan apa-apa. Tiba-tiba di rumah sakit, ya nggak tahu sama sekali. Yang tahu ya Mas Baim sama Allah Taala. Iya, saya aja mereka nggak ngasih tahu. Ya sudahlah, nggak perlu kita dikasihin sama semuanya, tapi kalau keadaannya begini takutnya berita kemana-mana, salah lagi kalau kita nggak kasih tahu. Jadi bilang Kak Paula lagi sakit apa? Sakit biasa doang. Kepikiran. Paula mengalami keguguran calon anak ketiganya. Dengan ikhlas dan berprasangka baik kepada sang holik, Baim menilai jika kegagalannya pergi haji tahun ini untuk lebih fokus menjaga sepenuh hati Paula yang tengah berada di rumah sakit. Tentu saja sangat membutuhkan sosok suami di sampingnya serta menjaga anak-anaknya. Iya, masih kecil-kecil, belum bisa dibawa, harus dijagain juga sama ibunya. Tapi katanya Kiana mau ikut Mas Baim, benar nggak mau? Iya, dia tuh nggak bisa tinggalin. Sampai sekarang dia udah 2 hari ini kayaknya feeling dia nggak bisa ditinggalin sama sekali. Kalau ini tadi sekolah dulu, ngantuk. Sebelumnya memang santer beredar alasan gagalnya Baim pergi haji, ada kendala teknis. Tak ingin publik liar menduga-duga, pada akhirnya Baim menjelaskan lebih rinci alasannya. Iya, pihak travel nanti saya akan konfirmasi berdua sama mereka, takutnya salah pengertian. Sama sebenarnya tahun depan juga udah ada undangan, cuman tahun ini saya kalau emang ya kalau balik lagi ya, kalau kita kemarin gembor-gembor untuk semua itu panggilan ya, kalau misalkan kita berangkat haji ya terbukti semuanya. Kalau emang belum saatnya belum, mungkin tahun depan kalau ada umur panjang ya. Tapi kalaupun sekarang berangkat ya sekarang. Saya masih nunggu untuk misalkan paspor Saskia itu maksimal itu berangkat tanggal berapa. Yang saya tahu sih belasan ya harus berangkat sebelum mereka yang full roda itu tanggal 20-an. Pengen memang dari dulu kan pengen, iya. Memang bingung kapan saatnya ya, dipanggilnya kapan ya. Baru kali ini aja, baru tahun ini aja saya langsung. Waktu itu COVID saya udah 2 kali ya, 2018 sama 2017, nggak jadi dulu. Kalau emang belum dipanggil nggak tahu ya. Kalau kita juga udah bayar. Sementara berkaca dari pengalaman Baim Wong, pasangan Arie Untung dan Fenita Arie mengungkapkan lebih berhati-hati dalam menentukan biro perjalanan haji dan umroh alias travel. Arie Untung yang ditemui mengungkapkan secara eksklusif perjuangannya agar tahun ini bisa menunaikan ibadah haji bersama istri tercinta.
Alhamdulillah ya, alhamdulillah ini waktu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Tanggal yang dirindukan. Benar-benar, karena dari kemarin ini juga sebenarnya kan kita juga dadakan juga sih berangkatnya. Lumayan cepat lah kita ya prosesnya gitu. Terus kita manasik kemarin itu sebulan yang lalu ya, manasik sebulan lalu di hotel ini juga gitu. Terus nungguin waktu-waktu yang keberangkatan kayak gini dan Masya Allah hari ini pelepasan hajinya ya. Kita ini adalah kali kedua gitu ya, tapi tetap persiapannya tuh waduh macem-macem gitu. Kayak kita ngurusin koper kan kayak dikasih tahu pokoknya koper dikumpul 2 hari sebelum keberangkatan ya gitu-gitu. Itu koper tuh kayaknya buka tutup. Kayak apalagi yang kurang ya, apalagi walaupun kita udah tahu seperti apa di sana gitu ya, tapi kayaknya emang masih tetap banyak gitu ya. Rasanya tuh kayak rasanya tetap kayak pertama dan juga memang udah lama sekali kan kita nggak naik haji. Jadi banyaklah persiapan-persiapan, terus juga kan ya masukan-masukan dari teman-teman yang baru berangkat kemarin gitu, bawa ini bawa itu gitu, karena kan di zaman kita waktu itu masih apa-apa susah lah ya, maksudnya kalau sekarang kan beli apa-apa online banyak gitu, kalau dulu kan masih terbatas banget. Kita kan semua dibatasin ya, mungkin kalau misalnya kita liburan bebas kita mau bawa koper berapa gitu ya. Nah kalau ini kan memang dibatasin karena jamaahnya banyak banget, dan ini untuk memudahkan kita juga ketika nyampe sana tuh pihak travel tuh bisa benar-benar tahu mana jamaahnya, mana kopernya gitu. Ari Untung dan Fenita Ari mengakui jika keberangkatan mereka ke Tanah Suci kali ini merupakan ibadah haji yang kedua setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 2009 silam. Ari menjelaskan, keberangkatannya menunaikan ibadah haji tahun ini akan terasa berbeda dengan ibadah haji sebelumnya, karena ibadah haji tahun ini menjadi momen religi yang paling ditunggu setelah mendalami agama Islam. Di waktu kita dulu berangkat haji 2009 itu belum ada ilmunya ya, maksudnya belum terlalu paham banyak hal ya. Banyak hal yang kita masih belum belajar, belum terlalu paham. Sampai ketemu dong. Dan kita rasa setelah kita paham jadi kita tahu di sana nanti itu ngapain aja dan kenapa kita bersusah-susah gitu. Beda feel-nya gitu. Kalau misalnya belum paham kan pengen buru-buru selesai. Cari yang gampangnya aja. Dulu kan kita cuma ngikut-ngikut aja ya. Jadi kalau misalnya ritual begini kita ikut. Jadi kayak hanya sekedar ritual gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak setidaknya itu mendalami gitu. Jadi tahu ternyata tuh makna kenapa kita harus seperti ini, kenapa kita harus ngikutin itu. Jadi lebih paham. Kemarin tuh sempat ya kita tuh kayak kapan ya pengen deh ngulang lagi haji. Emang berdua tuh udah ada keinginan gitu, dan Masya Allah ternyata alhamdulillah tahun ini ya. Benar-benar. Ari dan Fenita tak menutup mata ketika melayangkan ingatan pada keberangkatan haji tahun 2009. Keduanya seolah tidak merasakan dan menemukan pendalaman iman. Sehingga baik Ari Untung maupun Fenita Ari mengaku tak banyak berubah dalam hidup sehari-hari. Dan keberangkatan Ari dan Fenita menunaikan ibadah haji kali ini dianggapnya sebagai pelengkap serta momen terbaik keduanya. Dengar kajiannya mengenai haji, ya Allah, mestinya saya ngulang nih hajinya, gitu kan. Saya ajak istri, waktu itu juga istri belum berhijab, gitu kan, Mimi juga belum berhijab, aku juga masih belum paham waktu kita nunggu di Arafah kita malah ngobrol, ya kan, nggak tahu kalau di situ tuh mustajab gitu, sedikit banget doanya, capek kayaknya kita nunggu terus kita ngobrol keluar, aduh ya Allah. Kok kita lewatin momen-momen yang berharga cuma begitu aja, kita harus ulang. Nah, ditambah di tahun berikutnya ada teman yang berangkat nggak cuma satu, beberapa teman yang berangkat, pulangnya dia nyeritain tuh di kajian sambil nangis, terus kita ikut nangis sambil ngiri gitu, sambil kayak pengen banget gitu kan. Kemudian sampai nyari-nyari tiket furoda waktu itu kan, karena yakin ada temen yang bisa di sana untuk handling intinya, sok belagu lah gitu. Nggak taunya nggak semudah itu. Kita bersyukur banget. Mudah-mudahan kita benar-benar dipanggil sama Allah gitu ya. Ini kan labbaik Allahumma labbaik itu kan kita menerima panggilanmu gitu kan. Jadi insya Allah kita juga bisa menjalankan semua ibadahnya itu, apalagi di waktu wukufnya itu ya, ibadah utamanya itu ya. Jadi apapun deh selalu dibilangin sih sama teman-teman yang yang berangkat sebelum-sebelumnya, terus juga sama ustadz-ustadz, pokoknya apapun itu ya namanya kita
bertamu, dikasih apa nikmatin, Nikmati aja. dikasih apapun Jangan itu protes, jangan ya. pernah protes. Benar, Jadi ya alhamdulillah kita ngebekalin diri kita sendiri seperti itu. Ya udah Bismillah ikhlas semuanya insya Allah. Apalagi kayak rasanya berangkat haji tuh kayak ini, kayak kita lagi training mau meninggal. Karena kan biasanya kalau lagi mau orang kalau meninggal itu pada tahlilan, pada ya ini ngumpul di rumah gitu. Ini begitu juga pas mau berangkat, keluarga nganterin kan ke kuburan. Ini kita dianterin juga gitu. Kemudian kita melepas kepergian, pisah gitu ya cukup lama. Dan pada saat kemudian di sana cuma dengan 2 kain gitu kan. Dengan kain-kain yang tanpa jahitan, kumpul bersama jutaan orang nanti di Padang Mahsyar, di Padang Arafah. Padang Mahsyar kan katanya mataharinya cuma sejengkal gitu. Nah ini kita juga panas juga di sana gitu. Semuanya berlomba untuk bisa ketemu langsung sama Allah kan gitu. Dari jutaan orang gitu, tapi rasanya kita kayak sendirian, one on one gitu ke Allah gitu. Jadi ya jadi ngerasa pantas ya Allah saya ketemu gitu ibaratnya itu. Jadi kayak waduh banyak ya yang kita baru pahami gitu. Dan jadi kayak ngerasa kayak nothing gitu ya kita jadi rasanya. Arie Untung dan Fenita Arie mengaku beruntung bisa menunaikan ibadah haji dengan travel yang benar. Keduanya tak ingin mengulang nasib artis yang juga sahabat mereka gagal berangkat. Arie Untung dan Fenita menuturkan agar sahabat artis serta jamaah lainnya agar berhati-hati dalam menentukan jasa travel. Sabar, hadiahnya luar biasa, datang sendiri gitu kalau kita kepengen. Ya Allah, kita lagi baru mau nyari-nyari furoda atau gimana tiba-tiba ada kesempatan yang ya Allah Mi gimana nggak ada kata nggak, yuk kita maju deh. Ya Allah luar biasa, jadi seneng teman-teman. Kendalanya ya waktu kita visa paling, tapi itu kendala kecil lah. Kalau kita ngerasa bahwa setiap kendalanya itu cobaannya ya mau caranya bagaimana, misalnya harus begini gitu ya kita jabanin gitu, harus tapi harus ngelakuin ini tetap ya kita jabanin lah, nggak ada hal yang kita rasa privilege lah, harus yang diistimewakan gimana gitu. Dan ini pesawatnya agak terpisah dengan rombongan gitu kan, ya kita jabanin nggak apa-apa, yang penting nyampe sana gitu kan.